Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Zafira Putri dengan NIM A1A323027 dari Prodi PPKN. Baik, di sini saya akan menganalisis jurnal tentang kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi psikososial korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana yang disusun oleh Evrina Mawati dan rekan-rekannya. Jurnal tersebut memberikan telaah mendalam mengenai bagaimana negara seharusnya memposisikan korban terorisme dalam kerangka kebijakan hukum pidana. Kajian ini menempatkan isu rehabilitasi psikososial sebagai bagian krusial yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum maupun upaya pemulihan sosial. Jurnal ini menekankan bahwa kebijakan legislatif merupakan fondasi awal dalam perencanaan penanggulangan kejahatan, sekaligus wadah untuk memastikan bahwa hak-hak korban memperoleh jaminan perlindungan secara menyeluruh dalam konteks terorisme yang dampaknya tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga mengoyak struktur sosial dan psikologis korban. Keberadaan kebijakan pemulihan merupakan hal yang sangat mendesak. Oleh karena itu, rehabilitasi psikososial dipahami bukan sekadar kegiatan tambahan, tetapi sebagai kewajiban konstitusional negara dalam menjamin pemulihan martabat dan kesejahteraan korban. Jurnal ini menunjukkan bahwa perhatian negara tidak terhadap korban masih jauh lebih rendah dibandingkan perhatian terhadap pelaku. Sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi pada pelaku, sehingga korban sering diposisikan sebagai objek yang pasif. Mawati dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikologis, sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Dan dampaknya dapat berlangsung lama seperti trauma, rasa takut, depresi, dan kehilangan rasa aman. Sayangnya, kebutuhan mendasar ini tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan dalam kebijakan negara. Hal ini terlihat jelas dari data yang dikutip dalam jurnal, di mana sekitar 400 korban tindak pidana terorisme, hanya 34 orang yang menerima layanan rehabilitasi psikososial. Jadi, ini menunjukkan pelaksanaan kebijakan pemulihan belum optimal. Jurnal ini juga menekankan perlunya model perlindungan yang mengintegrasikan seluruh aspek pemulihan korban. Model tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan medis ataupun kompensasi, tetapi mencakup dukungan sosial, pemulihan mental, pemberdayaan ekonomi, serta penciptaan lingkungan aman. Kolaborasi antara LPSK, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, psikolog, tenaga sosial, dan organisasi non-pemerintah menjadi sangat penting meski keterlibatan masyarakat sipil masih terbatas. Dalam analisisnya, jurnal ini mengakui bahwa sejumlah regulasi telah tersedia seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun belum menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Banyak aturan masih bersifat normatif tanpa standar operasional yang jelas, seperti bentuk layanan rehabilitasi, kualifikasi tenaga pendukung, pembiayaan, dan indikator keberhasilan. Kekosongan teknis ini menyebabkan kesinkronan antar lembaga dan ketidakaturan layanan rehabilitasi terutama di daerah. Selain kelemahan regulasi, jurnal ini menekankan perlunya reformasi hukum yang berorientasi pada korban. Reformasi tidak hanya berupa revisi undang-undang, tetapi juga penguatan regulasi agar korban menjadi pusat penyelesaian perkara. Pendekatan victim-centered justice dianggap penting untuk memberikan korban memperoleh keadilan restoratif sekaligus perlindungan yang keberlanjutan. Dapat disimpulkan dari jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang perlindungan korban terorisme. Kajian ini mengingatkan bahwa pemulihan korban merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan dan adil manusiawi.
Mawati dan rekan-rekannya mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan perhatian dan komitmen terhadap kesejahteraan korban, sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya mengedepankan penghukuman tetapi juga pemulihan korban sebagai bagian integral dan keadilan menyeluruh.